kalau di Malaysia, di Indonesia itu cuma sampai di Ace. Tapi kalau di Thailand tuh benar-benar berbeda banget ya. Sampai Conqueror banget. Tapi katanya bakal ada desas-desus, akan ada announcement berikutnya dari PMPL Thailand. Ada Cuma ntar kita tunggu lagi dah. Ntar kita tunggu lagi aja officialnya seperti apa. Dan let's go! Ini dia match ke-8 kita. Pesawat mengudara dan flight pad ada dari arah Dogs ke arah Camp Alpha. Apakah bootcamp akan tetap kosong? Akankah Camp Alpha dan Hatin akan tetap kosong? Tapi kalau kita lihat dari flight pad-nya dan juga tim-tim yang turun sudah mulai ada yang mengungsi ke arah Kepulauan Alpha. Yes, betul. Dan apakah akan kembali fight lagi di Sahmi antara West Clan dan juga Tui dan Bootcamp. Tidak ada yang mau mendiami area bagian center dari Sunhawk. Sahmi bentrok, Camp Alpha bentrok, Bootcamp kosong, Hatin bentrok, Paradise bentrok. Paradise juga bakal bentrok. Ini banyak banget yang bentrok untuk di early game kita di Sunhawk game pertama hari ini. Honda sudah melakukan beberapa looting, ini ada di sekitar cave, tapi Eagle Esport yang lagi-lagi mereka bakal mendapatkan sebuah lawan tangguh, dan The Xavier di bagian lain di arah Paradise sudah berhasil memulangkan satu pemain dari Angkor. Ya, betul, akan dicek nanti yang satunya. Burning shoot dari seorang mid player dan berhasil bisa mendapatkan knockdown yang bahkan confirm kalah tim West Clan, bahkan Beer 11. Langsung dipulangkan ke bagian lobby dan seringkali Beer 11 menjadi pemain pertama West Clan yang pulang ke arah bagian lobby. Betul, karena mungkin dia tergerebek ya sama pemain-pemain Eagle Esport yang lainnya juga. Dan kali ini kembali memantau atau akhirnya kita memantau kondisi yang ada di arah Paradise. Yang kita prediksi 2 tim win, ternyata 3 tim. Wow. Ada APG, Xavier, dan juga ada Genesis. Yes, betul. Yang berbeda Genesis sama DXC ketemuan. Di Pochinki tadi mereka ketemuan. Tapi yang nggak ada berarti ada yang digantikan kan berarti nih? Iya, betul. Harusnya kalau 3 di Pochinki tadi siapa aja? M42 ya. Ini nggak ada M42 turun di arah lain. Malah APG, Angkor PUBG M yang bertemu dengan 2 tim yang sudah sering gontok-gontokan di Pochinki. Yes, betul. Tapi position dari G juga masih sama. Dia nggak pengen terlibat langsung untuk di early fight-nya, melainkan membiarkan dulu The Xavier fight dengan APG, di mana dari arah seorang DZ juga udah mulai low banget. Bahkan lihat ada beberapa trade yang masuk juga karena bagian 2 tim, dan nampaknya knockdown didapatkan, 2 knockdown bahkan menjadi milik The Xavier untuk kali ini. Betul, dan Rebis kayaknya setup mereka juga begitu bagus banget. Rebis dengan low HP-nya cukup percaya diri untuk membuka ke angle sebelah kiri, dan Angkor sepertinya bakal menjadi tim pertama yang dipulangkan karena lobby dengan begitu cepat, bahkan tidak menyentuh 5 menit pertama. Yes, betul banget. Dan sekarang giliran dari arah G akan coba digempur nampaknya oleh tim The Xavier. Dark juga masih berusaha untuk mendapatkan informasi lagi, akan coba menggali lagi informasi lebih dalam lagi, dan ada pergerakan dari arah tim G yang akan coba dicurigai karena dari arah seorang Dark udah mulai meningkatkan awareness-nya ke arah bagian kiri. Ya, dan yang gue suka dari Dark, dia tertib banget gitu. Dia nggak langsung ngebuka angle ke arah kirinya, dia betul-betul bergerak step by step untuk nge-regroup bersama dengan anggota The Xavier yang lainnya. Dan keputusan lebih bijak dilakukan oleh The Xavier, mereka mundur dari Paradise dibandingkan mereka mengambil resiko dan terkena happy birthday oleh pemain-pemain dari Genesis. Yes, betul banget. Dan seperti biasa, habis fight dengan satu tim, kali ini The Xavier akan memilih untuk mundur aja dari fight yang terjadi dari bagian Paradise karena keunggulan juga sudah mereka miliki kali ini. Dan perbedaannya dengan Erangel sebelumnya, mereka nggak harus kehilangan satu player pun untuk di early fight yang mereka lakukan, dan kali ini mereka mengantongi 4 confirm ataupun jaminan 4 poin untuk di early game-nya. Yes, betul. Ini dia M42 yang selalu bentrok untuk di Erangel dan juga di Miramar. Tapi kali ini cukup tenang perjalanan mereka. Bahkan mereka masih ada waktu untuk berlibur di pinggiran sungai Sunhawk. Yes, betul. Lewat pesisir jalan perlahan tapi pasti. Oh, Yangon nggak nabrak ya? Yangon nggak nabrak mereka lagi di Painan berarti. Betul. Dan M42 juga masih cukup santai. Mereka mengambil ke arah bagian perbatasan antara Pulau Alpha dan juga Pulau Bravo di ujung bagian kanan atas daripada ruins itu sendiri. Dan kali ini masih nyaman sih pergerakan mereka terpantau dari arah bagian M42. Juga sebelumnya kalaupun mereka fight dari Yangon di arah bagian Painan, mereka juga akan berotasi ke area yang sekarang sedang mereka tempatin, dan checkpoint tersebut akan coba diubah menjadi drop zone mereka untuk kali ini dan membantu mereka untuk bisa memaksimalkan placement dan juga point elimination untuk mereka bawa pulang di match Sunhawk kali ini. Yap, dan piu yang tadi dipulangkan di awal-awal untuk di game yang pertama. Tapi kali ini mereka bergerak pelanan, pasti tentunya player lama dari Filipina yang akhirnya terpantau lagi. Coba gue nggak tahu nih update-nya dia masih pacaran sama Ice atau enggak. Biasanya netizen yang lebih tahu. Coba
Oke. Buat kalian yang menyaksikan PUBG Mobile dari zaman PMCO dulu, apakah Piu masih berpacaran dengan Ice? Coba tulis di kolom komentar, nanti bakal gua baca. Yes, betul. Berarti ini kita sedang memakai call a friend ya kan. Kita bertanya dengan netizen, kira-kira masihkah ada hubungan spesial antara Piu dengan Ice. Ice? Ice. Ice. Soalnya waktu itu Ice menjadi salah satu pemain wanita yang ada di PMCO. Oh, Betul, wow. ada di panggung PMCO, bermain juga, jadi gemas. Gemas. Orangnya gemas juga gak? Orangnya, aduh, salah ngomong bini gua nonton nih. Kurang gemas sih, kurang Oke. gemas, gemasan bini gua lah. Ih, cakep. Heeh. Aman. Aman, Aman. aman terkendali pokoknya ya. Oke, Pak, ini kita nggak mau pindah ke tempat lain, gitu dari tadi coba ngeliatin orang lari, observernya belum pindah ke tempat lain lagi. Iya, betul. Lari tuh dari M42 dari arah Kita seorang udah range. ngeliat 2 game kayak gini terus nih, oh enggak lah. Baru berapa menit ya? 4 menit, 3 menit kayak gini terus sih rasanya lumayan juga. Iya, betul. Dan juga nampaknya dari arah GE juga udah mulai terspot nampaknya dari arah tim Mugen. Kayak gini loh. Oke. Observernya tuh ya, kalau nggak nyari yang lari-lari doang, nyari yang ngendok kayak gini. Yang mepet jendela. Iya, gua tahu sih ini early game, cuma entah lebih baik, akankah lebih baik kalau kita bisa melihat yang sudah saling ngelok. Ya, oke lah, ini udah mulai bangun gitu. Cuma Ada yang joget aduh, di belakang. Rasmi. ini turnamen PUBG Mobile kan ya? Iya. Bukan yang joget-joget kan ya? Bukan. Ya? Bukan yang tak, bukan yang gitu-gitu ya. Rasmi emang suka gitu Nah. dan akhirnya terlalu bebas berlari di area yang cukup open dari arah tim Genesis Esports, juga terculik satu playernya dan nampaknya dari arah Mugen berhasil bisa memaksimalkan momentumnya, bahkan bener-bener open banget dan confirm elimination masuk ke arah tim Mugen kali ini. Yap, dan dari arah Mugen yang sudah mendapatkan 2 elimination, mereka bakal mengincar Genesis yang ada di depan mereka, bakal ada close combat, tapi ternyata masih bisa dimainkan pintunya dari bagian dalam, menutup ruang tembak yang dimiliki oleh Mugen. Wow, ini sih dari arah Genesis Esports bener-bener kocar-kacir banget. Sekarang Mugen benar-benar memberikan kejutan banget ke area pertahanan dan udah mulai melakukan beberapa gerak-gerik untuk bisa nge-push langsung ke arah bagian pertahanan tim G kali ini, dan Wet Head 17 masih berusaha untuk mendapatkan knockdown-nya ke arah bagian depan, di mana dari arah seorang Jero juga akan coba diburu dan benar-benar Virgil open banget tapi masih bisa menghindari peluru panas dari arah seorang Master. Alright, fight masih terus terjadi, bahkan pintunya sampai hancur. Kali ini Jerome bakal melakukan pergerakan dari bagian kiri. Satu orang menuju dari bagian balkon dan dicek dengan begitu bagus. Jerome mendapatkan satu anggota Genesis yang lainnya lagi. Sedikit melakukan sebuah free fire dan akhirnya nongol. Satu pemain akan berdansa di bagian dalam sebuah rumah. Kali ini bakal bisa di depan belakang, tapi ternyata Jerome low HP memaksa dia harus sedikit tarik mundur ke belakang, namun backup dari Mugen begitu tepat waktu. Genesis menjadi tim kedua yang dipulangkan ke arah lobby setelah APG. Yes, betul. Tidak fight dengan The Xavier di arah bagian Paradise, tapi malah bertemu dengan tim Mugen yang berhasil bisa memulangkan satu full tim dari arah tim Genesis Esports. Dan kali dari arah Buah juga masih bermain dari bagian pesisir. Masih cukup santai juga area yang mereka mainkan, masih bisa luas juga jangkauan area lootingan mereka sampai dengan nanti ke late gamenya. Dan Fast Clan, Mugen dan juga ada beberapa tim yang udah mulai pulang dan juga terpincangkan untuk di early fight-nya kali ini. Yes, betul sekali. Dan dari arah Buah Gaming yang saat ini sedang kita lihat, di mana mereka bermain cukup bagus di hari pertama kemarin, tadi juga sempat mendapatkan beberapa momen dengan sebuah hal yang bagus untuk Buah Gaming, tapi posisi leaderboard sudah mulai menendang posisi mereka juga dan wow. Fight masih terjadi di tim Mugen. Kali ini mereka digempur habis oleh The Infinity, bahkan mereka pun mendapatkan karma dengan begitu instan. Habis memulangkan satu tim, tiba-tiba mereka yang dipulangkan sekarang dilibas oleh Infinity. Yes, betul banget, dan juga Infinity berhasil bisa mendapatkan timingnya di mana Mugen tadi baru kelar fight, mungkin belum sempat reset posisi mereka dan langsung diburu oleh Infinity dengan pembukaannya dalam penggerakan langsung men-take down player dari tim Mugen. 2 player knockout dan menjadi jalan Infinity untuk bisa meratakan seluruh player dari arah tim Mugen. Dan juga untuk circle-nya ini masih menguntungkan beberapa tim, masih membagi 3 pulau yang berbeda, masih cukup gambling, tapi di bagian bootcamp centernya itu sudah diisi juga oleh berbagai tim yang berbeda. Yeay, betul.
akhirnya kita ngelihat early to mid game di mana fight-nya agak intens Win ya. Padahal tadi udah menurut gue kayak agak sedikit boring banget, tapi kali ini kita disuguhkan dengan fight yang begitu intens antara The Infinity dan juga Mugen. Terus tadi Mugen bersama dengan Genesis dan ada The Xavier ke arah APG. Genesis tadi nggak ikut join, tapi malah akhirnya mereka rata oleh Mugen yang entah datang dari arah mana. Ya udah rata, tinggal 13 tim kali ini. Iya betul, dan juga tadi Mugen berhasil bisa dikalahkan juga oleh Infinity dengan informasi yang mereka cerna, dan juga dari arah Eagle Esports mereka memilih untuk rotasi cukup jauh melintasi di area bagian perairan dengan satu buah kapal yang langsung ditumpangi oleh 4 player sekaligus dari arah Eagle Esports. Yap, ini sebenarnya rotasi yang udah sering kita lihat sih kalau di Indonesia, karena dulu Bigetron juga pernah rotasi dengan jalur laut kayak gini, terus Airwolf juga pernah rotasi dengan jalur lagi lah, jalur laut kayak gini. Terus apa lagi tadi ya? Waktu itu Boom juga pernah rotasi dengan jalur laut kayak gitu juga, dan terkesan efektif untuk di momen awal. Tapi kalau terus-terusan diulang kayaknya semua tim udah mulai hafal deh. Iya ya betul, dari arah Eagle Sport bergerak dari arah bagian Sahmi mutar ke arah bagian kanan berarti karena kan melewati bagian bantai, dan untuk di area bootcampnya untuk main area yang dikuasai oleh tim M42, tapi untuk gudang tiganya diisi oleh Nine Esports kali ini yang belum memberikan ataupun tanda-tanda inisiatif akan coba nge-push langsung ke arah bagian main area bootcampnya kali ini, karena dari masing-masing tim juga masih berusaha untuk mengunci pergerakan satu sama lain aja untuk saat ini. Yes, kali ini dari M42 yang rotasinya berarti datang dari Painan ya. Dari Painan berarti ke bootcamp, gak ada gangguan sama sekali juga, dan kali ini mereka bertetanggaan dengan Xavier dan juga dengan N9 berarti Win. Iya. Betul banget, dari Nine Esports dan juga dari M42 kali ini bertetanggaan di area bagian bootcamp, dan terpantau perlahan tapi pasti malah M42 yang mundur sedikit keluar dari bagian bootcampnya dan akan coba menghindari mungkin pertempurannya dengan tim Nine Esports, dan dari arah seorang Nine New juga masih menahan di arah bagian gudang 3. Infinity Logan pun berhasil bisa men-take down player dari arah Buah Gaming, tapi kita bergeser juga ke arah bagian Hatin. Sudah diisi juga dari bagian utaranya oleh tim West Clan dan juga tim Farang. Yeay, betul. Circle sudah update menuju ke bagian utara dan Paradise-nya kosong. Ini kayaknya bakal ada tim yang berebutan posisi dari arah Paradise. Iya, betul. Dan juga agak bahkan nyesel nggak ya tadi Genesis yang udah keluar dari Paradise, terus tiba-tiba mereka malah pulang ke arah lobby. Terus mereka lihat live streamnya, ternyata Paradise masuk untuk circle yang kedua. Dan juga ada yang lebih nyesel lagi dari arah Genesis Esports, padahal DX sudah ngalah dari Paradise. Tapi dari GE juga memilih untuk keluar dari arah bagian Paradise dan bertemu sama tim Mugen, dan akhirnya diratakan satu timnya oleh tim Mugen. Tapi West Clan juga menunjukkan pergerakan itu cepat berada bagian selatan, udah sampai di arah bagian utara Hatin. Tapi untuk rotasi mereka juga tidak aman, sama halnya dengan posisi seorang Parzival yang tidak aman karena ada 4 player Geek Fam yang ngepick ke arah dirinya saat ini. Iya, ini agak deg-deg banget ya, ngejaga angle ini seorang diri, di mana ada pemain dari Geek Fam yang sudah mulai mengetahui kondisi setup dari Nine Esports, bahkan ternyata Gazi berani untuk memberikan tembakan ke arah Geek Fam. Ya betul, tadi ada beberapa quick scope dilakukan dengan pick tipisnya dari arah tim Nine Esports berusaha untuk memukul mundur nampaknya posisi dari arah Geek Fam Malaysia, dan ternyata berhasil. 4 player langsung komit untuk mereka bisa back off aja, nggak pengen engage fightnya ke arah tim Nine Esports, dan mereka akan kembali memutar lagi lewat jalur sebelah kanan dari arah bagian bootcamp kali ini. Yap, dan sebuah tembakan cukup berani tadi dari pemain Nine Esports membuat Geek Fam memilih jalur lain untuk bergerak masuk ke dalam zona. Berarti mereka bakal ketemu sama M42 harusnya. Ya, M42 yang tadi juga sempat mendekam di area bagian bootcamp udah mulai keluar juga, dan The Xavier mereka punya area, mereka punya compound, akan coba mereka defense aja area mereka, dan terpantau split juga dilakukan dengan cukup jauh, di mana split mereka 2-2 kali ini untuk The Xavier menjaga angle yang berbeda juga, dan informasi nampaknya berusaha untuk dikumpulkan juga oleh tim The Xavier, dan terpantau dari arah bagian minimapnya masih cukup nyaman juga ditempatin oleh tim DX, sama halnya dengan tim Beta Sentinel di arah bagian scrappingan compound di luar Hatin. Diisi juga ataupun secure oleh Beta Sentinel, sedangkan di arah bagian Hatinnya itu masih ada West Clan dan juga tim Varang. Yeay, tinggal melihat nanti kira-kira akankah ada fight di arah beberapa choke point atau di beberapa perbukitan, di mana tadi harusnya ada beberapa tim yang udah mulai bentrok sih kalau misalkan mereka mengincar tempat di bagian Paradise. Yes betul, tapi ini fightnya nggak begitu banyak, padahal tadi di awal kita lihat dari intipan mapnya banyak banget tim-tim yang bentrok di satu drop zone yang sama. Mungkin mereka memilih untuk nggak mau terlalu commit untuk di early gamenya, mereka mundur
mereka mengambil ke arah bagian scrappingan lainnya dan nampaknya dari arah DX Lamborghini udah mulai melihat juga kalau depan di mana dari bagian compoundnya itu udah mulai diisi juga oleh tim yang berbeda. Rebels akan bermain lebih santai lagi di arah bagian cukup open, sedangkan compoundnya akan coba di hold oleh Lamborghini seorang diri. Yes, tapi ada Ports tadi yang udah menerima beberapa damage juga karena mereka butuh masuk untuk dari arah Mong Nai, agak sedikit jauh perjalanan mereka ke arah Paradise dan sudah ada face clean di Paradise. Badofet juga kayaknya udah mulai bergerak, tapi mereka nggak ada niatan untuk ke arah Paradise. Mereka kayaknya bakal ambil rumah pertigaan tuh. Iya betul, dan juga Kosong soalnya kan. ini dari tadi pergerakan cepet banget loh Kak. Mereka dari arah bagian Sahmi tiba-tiba di Hatin. Dari Hatin tiba-tiba udah intip ke Paradise lagi. Jadi pergerakan dari Underground Westland banget ya. betul, nggak terlihat tapi cepet pergerakan mereka. Itu kayak di tongkrongan, tau gak sih lo yang kayak lu nongkrong tiba-tiba lu udah jadian sama ini. Ah, Dari iya. kapan lu deketnya itu tuh. Pergerakan bawah tanah. Iya, pergerakan bawah tanah underground banget itu supaya Iya. nggak ada tikungan-tikungan dari teman-teman tongkrongan. Betul banget. Tiba-tiba dapat kabar, lu jadian? Iya. Wah, kapan lu deketnya? Kayaknya dia lagi deket sama si itu kok, yang jadian lu sama dia. Itu biasanya buat dihindari biar nggak dimintain PJ jadian. Iya, biar Pajak nggak ada jadian. pajak jadian. Iya, Gua heran betul. gitu, kenapa di Indonesia ada pajak jadian? PJ Yang dong, PJ. usaha gua, yang keluar duit gua, jadian lu minta pajak. Kontribusi lu apa di hidup gua? Tim Hore. Cuma hore-hore doang. Iya betul. Dan Cuma juga bagian tembak. Oke, fokus ya. Oke. Back to the beat. Back to the game. Alright, dari Infinity kali ini berdekatan dengan tim Farang. Granat sudah mulai dimasak dan kayaknya Requiem masih belum menyadari keberadaan dari Logan yang sudah melemparkan granat, namun belum ada slash damage yang masuk ke arah tim Farang. Yes, betul. Dan suara Datang follow vehicle up-nya. juga sudah mulai terdengar dari arah backupan tim Infinity. Mela dengan sigap langsung mengokang serbu granat dilontarkan masuk ke bagian compound. Predikasinya tapi masih belum tepat. Mela membuka posisinya sehingga di takedown dengan begitu mudah oleh tim Farang. Dan kali ini dari arah Logan Mela. tidak sukses diberikan backupnya oleh seorang Mela. Yes, Mela sudah dipulangkan karena lobby, membuat dari Infinity backupnya harus dilaksanakan lagi karena dua pemain yang lain berada di jarak yang lumayan jauh dari arah jembatan tentunya. Dan Kabo masih mencari keberadaan dari pemain Infinity yang lainnya lagi, sementara dari Insider bakal melemparkan granat ke arah depan. Dan Logan pun akhirnya tarik mundur perlahan-lahan untuk regroup bersama dengan dua anggota Infinity yang lainnya. Yes, betul banget mau gak mau karena tadi dari Mela juga terjebak dari trap yang di set up oleh tim Farang. Bahkan dari Logan gak sempat meloloskan dirinya dari cegatan tim Farang, malah tertakedown terlebih dahulu dan cukup open dan akan susah untuk dievakuate nampaknya oleh tim Infinity kali ini. Dan Farang langsung mengambil keputusan yang cukup sigap juga untuk mereka bisa repositioning dari area mereka yang sebelumnya. Yap. Dan kayaknya ya udah bakal cabut semuanya, dan gua rasa dari Farang mereka bakal mencari jalur rotasi yang lain daripada mereka mengambil resiko. Betul. Mendekat ke arah jembatan malah menjadi sebuah kerugian buat mereka. Berpindah dari bagian tersebut, kita berpindah menuju ke arah Paradise di mana face clan yang sudah set up sudah mulai dideketin nih. Ada PDKT manja yang udah mulai dilakukan oleh Buah Gaming dari bagian atas Paradise. Yes, betul. Sementara dari arah bagian utama Paradise-nya coba dikuasain oleh tim West Clan, di mana Vintores akan coba menjaga ke arah bagian luar, akan coba memprediksi lagi letak dari tim-tim lainnya. Sementara itu dari arah Advance kita udah mulai fokus juga ke arah seorang Starlord yang udah mulai memprediksi lagi di mana Yangon Galacticos akan coba dihentikan perjalanannya oleh tim Advance. Starlord udah mulai siap sedia menjaga area bagian bibir circle-nya dari arah tim Yangon Galacticos. Yep. Alright, dari Starlord nih, iya bener ya, Betul. Starlord yang ada di bagian dalam rumah, kayaknya dari Adfriend mereka udah nge-split ke arah beberapa titik juga untuk mengantisipasi pergerakan dari Yangon Galacticos dari arah atas, dari arah bawah, agak nge-split juga ternyata ya. Adfriend yang nge-split, Yangonnya juga nge-split. Ya betul, dan Circle udah keluar dari arah bagian Paradise dan West Clan dengan cepat langsung keluar juga dari arah bagian Paradise. Sementara dari arah bagian bawah The Xavier yang menguasai arah bagian compound di sekitar pertiga, sedangkan dari Bodofet juga masih cukup nyaman. Tapi granat hampir aja menunggang posisi oleh seorang Starlord, tapi akan coba dikokang lagi granat kedua kalinya dari arah seorang Loki. Predict Nets-nya mampukah connect, dan explosion-nya masih belum bisa mendapatkan posisi seorang Starlord. Betul, dan di arah lain dari seorang Blink kali ini dengan granatnya juga dari arah balik sebuah batu lemparan ke arah dalam. Starlord bakal diincar bisa dipaksa untuk keluar dari rumah ini dan masih bisa mengamankan areanya juga, tapi dari bawah kolong sebuah rumah akhirnya bisa menumbangkan satu anggota dari Yangon Galacticos, dan Starlord masih bisa aman. Dia naik turun tapi masih bisa selamat dari gempuran Yangon Galacticos. Yes, betul, dan Free Fire terus-terusan Starlord hampir. nggak bisa selamat lagi karena dari arah seorang Loki dengan sigap langsung bisa mendapatkan momentumnya. Dan dari Blinks
juga nggak bisa selamatkan lagi, akan coba dibiarkan bleeding out begitu saja. Dan Loki melihat lagi pergerakan dari bagian luar dari Geek Fam Malaysia, akan coba targetkan bahkan knockdown. Geek benar-benar bojok, bahkan pulang di posisi yang ke-13 kali ini dari Geek Fam. Yes, Geek Fam akhirnya menghentikan langkah dan wih, motor yang begitu YOLO. Bagi ternyata yang begitu YOLO, atau motor yang begitu YOLO tadi bergerakan dari Yangon Galacticos. Dan Tamiyo pun akhirnya pulang bergerak lobby at friend. Melululantahkan satu persatu anggota dari Yangon Galacticos. Dua player terakhir dan berpindah ke arah lain di mana Nine Esports ada Parsival yang bisa mengintip keberadaan dari satu tim di seberang sana. Beta tidak bisa bertahan lama, menyeberang dari Kepulauan Alpha, masuk ke sekitar bootcamp dan langsung rata dengan begitu cepat. Yes, betul. Dan esports yang sedari tadi berada di posisi yang sama berhasil bisa menggunting posisi dari arah Beta Sentinel. Dan kali ini dari arah tim M42, Pew berusaha untuk mengamankan area bagian belakang agar tidak terbackstep nantinya oleh tim Yangon Galacticos. Tapi close combat terjadi dan fightnya dimenangkan oleh seorang Gapani yang berhasil bisa mengeliminasi satu player dari arah tim Varang, dari arah seorang Kabo. Bahkan lihat juga dari arah bagian depan, Mamba juga udah mulai ter-knock out posisinya oleh tim Infinity kali ini. Yap, dan dari Logan sendiri masih mengintip ke arah depan sana juga, mengintip arah-arah di mana bunyi tembakan juga sudah mulai terdengar. Ada Farang di sebelah kanan sana dan Infinity tanpa disadari 8 elimination untuk menit 21 dengan 10 tim yang masih tersisa termasuk tim mereka. Ya betul, ini kayak Face Clan di game sebelumnya tiba-tiba udah banyak aja elimination point, tapi kabar baik dari Bonafide berhasil bisa menambah lagi pundi-pundi poin elimination untuk tim Bonafide. Tujuh pun mendapatkan posisi seorang Black Hiram, tapi Nuzi tertangkap, bahkan dua player dari Infinity bisa kelas ini dari seorang Logan. Rick Ryan terknock dan posisi oleh seorang Logan, tapi backup fire dari arah tim Varang. Prodigy Shoot digagalkan oleh tim Varang dari arah seorang Insider. Betul, 4 elimination mereka bukukan kali ini dengan kondisi dua player mereka bonyok, tinggal dua player aktif lagi dari tim Varang. Masih ada 9 tim yang tersisa ya, dan kayaknya Varang masih butuh usaha untuk masuk ke dalam zona jauh banget loh. 200 meter kurang lebih pergerakan mereka untuk masuk ke dalam zona. Yes, betul. Dari DX juga nggak harus berpindah untuk di posisi mereka, dan Face Clan jalannya benar dipermudah banget. Masih ada compound yang bisa mereka mainkan kali ini, tapi dari arah tim M42 masih berada bagian Beer Circle berusaha untuk mendapatkan posisi yang cukup nyaman dari arah tim The Xavier, tapi nampaknya area belakang mereka tidak terjaga dengan sangat baik, tertumbangkan satu player dari arah tim M42 saat ini. Yes, untungnya mereka masih ada batu ya. Ada beberapa obstacle yang bisa mereka manfaatkan lah untuk area bebatuan dan juga area beberapa pohon yang di sekitar mereka juga. Yang jadi PR nih kalau zonanya, ini kayaknya zona udah pasti bouncing dari tempat mereka. Iya. The Xavier bisa nembak, dari Adfriend bisa nembak, Bonafide mungkin punya angle ke arah mereka juga, dan belum lagi tim yang datang dari bagian utara. Gua rasa mereka punya angle ke arah M42, dan itu dia Nine Esports yang bisa menjadi orang yang nembak ke arah tim M42. Jadi pemburu untuk tim M42. Ya betul, tapi satu player dari arah Parzival tadi berusaha untuk meloloskan diri, tapi nggak bisa tertangkap juga posisinya karena dari arah tim Nine Esports berada terjepit banget. Bahkan di Xavier yang nyaman, Koko, tentram di bagian compound, ternyata juga mendapatkan halangan dari berbagai tim yang berbeda. Honda, Adfriend masih bisa bertahan juga dengan last man standingnya, dan Frankie masih bisa untuk mendapatkan beberapa pick tipis lewat celah keluar jendela. Ada shooting out yang dilakukan oleh seorang Frankie berusaha untuk mendapatkan knockdownnya karena tim Bonafide yang sedang berotasi. Yes, dan The Xavier kayaknya bakal mengganggu dua tim di arah mereka juga, karena mereka bisa nembak ke arah Bonafide. Mereka bisa nembak juga ke arah Eagle Esports, dan kali ini menumbangkan satu pemain Bonafide. Nux pun dipulangkan karena lobby bahkan tuyul. Lemparan granat dari Eagle Esports membuat satu punggawa dari Bonafide kembali tumbang. Ya, dua player sisa untuk tim Bonafide saat ini, dan nampaknya dari arah Rebis dan juga dari Parajin melihat last man standing, dan nice try tentunya untuk tim Bonafide. Rata, mereka pulang di urutan ke-8 dengan 2 elimination, berarti ada 3 total poin yang mereka kumpulkan untuk di Sunhawk kali ini. Sementara Parajin yang masih bergerak dengan adanya wall smoke yang sudah dibuat oleh Eagle Esports, mereka bergerak menyusuri bagian kanan dan mungkin mereka bakal masuk dari arah utara, tapi dari arah depan sudah ada Nine Esports dan juga Face Clan yang bisa menembak ke arah Eagle Esports. Yes, betul, dan running out di rata, area yang cukup open, dan tiba-tiba Face Clan juga rata di posisi yang ke-7 kali ini, dan dari arah tim Eagle Esports, Ports mendapatkan momentumnya untuk bisa menyeberangi area yang cukup luas, dan Lamborghini Xavier udah mulai bergerak, udah mulai mendapatkan knockdown tambahannya lagi karena tim M42. Bahkan dari Lamborghini bener open banget, bebas banget bermainnya, dan berhasil bisa touchdown masuk ke bagian present, tapi tertangkap juga dari arah Eagle tim M42. Betul sekali, tapi range juga berhasil diamankan. Ada beberapa tembakan balasan yang diberikan oleh Xavier, dan Eagle Esports
Satu pemain mereka ada di bawah sebuah batu dan cukup dekat dengan e-sport kali ini. Menuju ke bagian kiri sedikit melakukan free fire dan berhasil memenangkan kelas kompeta pertama. Korban berikutnya mungkin bakal tumbang tapi masih bisa jiggle di balik sebuah batu. Kali ini dua orang bakal maju ke depan sana menghabisi pemain terakhir dari Nine Esports. 3 tim tersisa. Eagle 12 elimination dan ditembak oleh The Xavier. Yes, betul. Dan apakah lihat dua player aktif lagi dari ada The Xavier. Rebels pun akan semakin lebih dalam lagi masuk ke bagian circle karena circle-nya tidak menguntungkan baik buat The Xavier maupun dari arah Eagle Esports dan proning dilakukan oleh para Jin untuk mereka bisa masuk lagi dan nampaknya dari arah tim M42 harus puas juga di posisi yang ketiga kali ini. Betul, para Jin masih menjadi cacing dan belum ngedrop tasnya. Biasanya momen-momen kayak gini udah pasti bakal ngedrop tasnya juga. Udah mulai kelihatan rebisnya, tapi lihat sebuah trigger disiplin dari seorang para Jin tidak membuat dia buru-buru dalam menembak dan sebuah timing yang begitu tepat menumbangkan satu laba-laba di bagian depan sana. Tinggal mencari satu laba-laba lagi yang ada di sebelah kiri tapi sepertinya Dak sudah mulai terus mengintip sebuah front shoot move yang masih belum bisa mendapatkan Dak. Masih bisa berdansa tapi mid lane dari bagian lain memasak sebuah granat. Boom, duar bebek dan winner